Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja cerita. Bab 2847 sampai bab 2849. Saat ini, gedung Zicheng di pusat kota Pule. Lu Zicheng yang berusia 62 tahun baru saja menyelesaikan pertemuan dealer. Karena ada jamuan makan untuk dealer yang akan diadakan di hotel pada malam hari. Meski kelelahan, ia hanya bisa istirahat di kantor sebentar, lalu pergi ke jamuan makan setelah waktunya habis. Lu Zicheng merasa sedikit tertekan hari ini. Dalam beberapa tahun terakhir, dealer menjadi semakin berkuasa di hadapan grup dulu. Grup memberikan tekanan pada dealer untuk mengevaluasi kinerja, memaksa mereka untuk terus membeli barang dan menambah inventaris, bahkan sering memotong uang mereka untuk berbagai hal. Alasannya, rabat poin di akhir tahun untuk memaksa mereka bekerja lebih keras dan lebih patuh. Namun, dengan maraknya e-commerce dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar merek tradisional telah kehilangan keunggulan absolutnya di hadapan dealer. Khususnya dalam industri barang konsumen yang bergerak cepat seperti alkohol dan teh, merek-merek baru bermunculan setiap hari untuk menyombongkan diri dan memasarkan diri mereka sebagai yang terbaik kedua di Moutai atau yang terbaik dalam teh. Mereka lebih baik dalam mengemas dan bercerita dibandingkan perusahaan tradisional, dan mereka juga sangat cerdas dan pandai dalam pemasaran. Mereka cukup mencari produsen OM untuk memproduksi minuman keras dengan kemasan yang lebih baik, dan memasang tautan di situs web untuk botol senilai 500 yuan, kemudian menggunakan berbagai kemasan promosi offline, dan 50 botol terakhir datang dengan pengiriman gratis. Hasilnya adalah minuman keras yang harga sebenarnya tidak sampai 5 yuan. Harga anggurnya 5 yuan, biaya lalu lintas iklan 10 yuan, ditambah biaya logistik 2 atau 3 yuan, yang pada dasarnya merupakan seluruh biaya anggur ini. 50 botol dijual kepada konsumen, dan setidaknya ada margin keuntungan 30 yuan. Hal yang sama berlaku untuk teh. Lu Zicheng menjual teh puer biasa tingkat populer hanya dengan 100 yuan per kue, yang berarti lebih dari 300 gram. Namun, pakar pemasaran membagi teh dengan kualitas yang sama menjadi porsi kecil 5 gram, dan kemudian menyesuaikan ceritanya. Untuk itu, sebagian bisa dijual seharga 50 yuan. Meski ada rekan yang kurang pandai mengemas dan bercerita, namun pandai perang harga. Mereka mengemas daun teh sampah yang akan tersedak oleh mereka yang mengenal teh sebagai kayu bakar. Ada pula yang menjual 101 kue, sedangkan dia menjual 101 kue, 3 kue. Jika kuenya kurang, tambahkan kue lagi. Dan jika kurang, tambahkan kue lagi. Totalnya ada 5 kue besar, ditambah 3 kue kecil untuk bepergian, dan kemudian diberikan teko teh untuk dikemas, dan memakai mobil. Total terjual 100. Metode penjualan yang tampaknya jujur dengan keuntungan kecil, tetapi perputaran cepat ini sebenarnya lebih merupakan jebakan. Bahkan dengan 5 kesuksesan besar, saya masih dapat menghasilkan setengahnya. Lu Zicheng mengetahui metode rekan-rekannya ini, dan juga tahu bahwa mereka telah menggunakan metode ini untuk menghasilkan lebih banyak uang, dan pada saat yang sama, mereka telah mencuri banyak pelanggan sasarannya. Namun, Lu Zicheng sendiri tidak dapat belajar dari metode pihak lain, metode pemasaran tercela. Para pesaing ini bukanlah orang-orang yang benar-benar memahami teh dan menyukai teh. Mereka hanya menganggap teh sebagai cara sementara untuk menghasilkan uang. Ketika mereka memilih teh, mereka akan menggunakan cara ini untuk memanen konsumen teh. Ketika mereka memilih teh besok,
ketika mereka menargetkan kesehatan produk perawatan, mereka akan memulai dari awal lagi, mengemas produk perawatan kesehatan lainnya, dan menggunakan metode yang sama untuk menarik gelombang pelanggan produk perawatan kesehatan. Dalam kata-kata Lu Zicheng, orang-orang itu kurang kagum pada teh. Tapi dia berbeda, dia menyukai teh sepanjang hidupnya, dan mengandalkan teh untuk menjadi pengusaha terkenal dan kaya di daerah setempat, jadi dia sangat menyukai teh. Ia percaya bahwa prasyarat untuk menghasilkan uang adalah membuat teh yang enak terlebih dahulu. Hanya dengan cara inilah Anda dapat merasa nyaman dengan uang yang Anda peroleh. Justru karena cinta dan kekaguman inilah dia tidak pernah bisa menemukan peluang nyata untuk menjadi kaya dalam semalam. Tapi para penipu itu berbeda. Jika mereka mendapat 50 yuan per pesanan teh, mereka mungkin menjual puluhan ribu pesanan dalam sehari, dan dengan mudah mendapat untung jutaan dalam satu malam. Terkadang melihat orang-orang ini menghasilkan banyak uang membuat Lu Zicheng kehilangan kepercayaan pada industri teh. Dia merasa bahwa sebagian besar industri akan membentuk situasi yang memalukan di mana uang buruk mengusir uang baik. Jika Anda tidak ingin menjadi mata uang yang buruk, Anda hanya bisa diusir oleh mata uang yang buruk. Daripada melakukan ini, lebih baik mencairkan uang sesegera mungkin. Namun menguangkannya tidak semudah yang dibayangkan. Ibarat toko bakpao, bosnya sudah bekerja keras selama setahun, dan meski bisa mendapat penghasilan ratusan ribu, bos ingin menjual toko bakpao itu dengan harga 10 kali lipat yakni menjualnya dengan harga untung 10 tahun ke depan, dan jual langsung lebih dari 1 juta, itu hanyalah mimpi bodoh. Anda bahkan tidak mampu membelinya. Pada konferensi dealer hari ini, Lu Zicheng kembali mengalami pukulan besar. Agen-agen tersebut meminta pengurangan diskon pembelian, dari yang semula 50% menjadi 40%, juga mengatakan jika kelompok tidak setuju, mereka akan mengurangi atau bahkan menghentikan pembelian. Jangan remehkan perbedaan diskonnya. Jika sesuatu yang bernilai 50 yuan didiskon menjadi 40, berarti sudah didiskon sebesar 20%. Biasanya, Lu Zicheng akan marah di depan para dealer. Namun dia tetap menahan amarahnya dan berbicara baik-baik kepada para dealer, berjanji bahwa dia akan mempertimbangkan proposal mereka dengan cermat. Duduk di kantor, Lu Zicheng berani memarahi ibunya di belakang punggungnya dan memarahi para pedagang karena menyeberangi sungai dan membakar jembatan. Pada saat ini, putra Lu Zicheng, Lu Yufeng, mengetuk pintu. "Ayah, bolehkah saya masuk?" Lu Zicheng mengusap pelipisnya dan berkata, "Masuk." Lu Yufeng mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Melihat wajah ayahnya yang jelek, dia dengan cepat dan hati-hati menutup pintu, lalu berkata dengan marah, "Ayah, dealer ini sangat tidak berguna. Harga belinya 40 diskon persen. Jadi bagaimana kita bisa minum angin barat laut?" Lu Zicheng berkata tanpa daya, "Tidak mungkin. Orang-orang yang datang hari ini setidaknya adalah agen dari kota setingkat prefektur ke atas. Mereka semua adalah nenek moyang kami sekarang. Kami tidak berani menyinggung siapapun dari mereka. Apalagi bahwa mereka semua bersama-sama sekarang. Jika ya, maka kamu tidak akan tersinggung lagi." "Mengapa?" Lu Yufeng berkata dengan marah. "Mereka hanya menaikkan harga dan memeras uang. Jika saya jadi Anda, saya akan memarahi mereka." Lu Zicheng menghela nafas dulu, tidak apa-apa untuk memarahi, menamparkan 2 kali, lalu mundur dan memberi kurma untuk dimakan. Pada akhirnya, semua orang benar-benar puas, tetapi tahun ini situasinya berbeda. Pada titik ini,
Lu Zicheng mengumpat dengan sedih. Menurut kata-kata kalian anak muda, pasar teh puer tahun ini terlalu rumit. Setelah jeda, Lu Zicheng melanjutkan, sial, tidak hanya beberapa perusahaan teh tradisional besar yang mati-matian memotong harga untuk menurunkan harga pasar, tetapi merek-merek baru tersebut juga menggunakan metode pemasaran dan penetapan harga untuk terus mempengaruhi ruang pasar teh tradisional kita. Perusahaan, Anda bilang teh Anda oke? Dia bilang harga teh yang sama di sebelah kurang dari setengah harga teh kita. Anda bilang biarkan dia mencoba kedua teh itu. Rasanya benar-benar berbeda. Dia bilang tidak ada perbedaan saat dia meminumnya. Apa yang bisa kamu lakukan dengan mereka, kelola? Lu Yufeng berkata dengan depresi, sekarang semakin banyak orang yang minum teh. Tetapi tidak banyak orang yang benar-benar memahami teh. Semua orang hanya mengikuti tren dan berpura-pura menjadi keren. 100 yuan per pon teh dan 10.000 yuan jika kamu menaruh 1 pon teh di depannya. Dia tidak akan bisa membedakan mana yang baik dan siapa yang jahat. Lu Zicheng mengangguk setuju dan menghela nafas. Yang lebih buruk lagi adalah sekarang bahkan industri minuman dalam kemasan memfokuskan upayanya untuk memasuki pasar teh. Di masa lalu, semua orang kebanyakan membuat teh oolong dan teh hijau, yang tidak memiliki efek samping. Dampaknya besar bagi kami. Namun kini teh puer juga masuk dalam radar mereka. Teh puer susah diseduh, jadi orang cukup menyeduhnya dan membotolkannya. Konsumen tidak hanya bisa meminumnya dengan membuka tutupnya, tapi juga bisa meminumnya dingin. Konsumen kami hanya bisa membuat teh dengan air mendidih 100 derajat, tehnya sudah lama disimpan, suhunya turun, dan rasanya juga berubah. Tapi produk kalengan mereka berasal dari jalur produksi dan kendali mutunya sangat standar. Tidak peduli bagaimana Anda meminumnya atau di mana Anda meminumnya, rasanya selalu sama. Bagaimana Anda bisa bersaing dengan mereka? Lu Yufeng menghela nafas dan berkata dengan depresi, Ayah, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya sudah lama merasa bahwa industri kita tidak mudah untuk dikerjakan dan persaingannya terlalu ketat. Dan Anda mengatakan bahwa kami telah berkembang di Yunnan Selatan, dan sumber daya serta koneksi kami hanya ada di sini. Tetapi industri di sini belum berkembang, dan transportasinya tidak nyaman. Bahkan jika kami beralih ke minuman teh kering di sini, kami masih bisa. Jangan lakukan itu. Ibu baptis tua sebelah adalah contoh terbaiknya adalah ketika e-commerce tidak lepas landas. Mereka menjadi nomor 1 dalam kategori saus. Tetapi setelah e-commerce lepas landas, mereka dengan cepat tertinggal. Pada titik ini, Lu Yufeng mengumpulkan keberanian dan berkata kepada Lu Zicheng, Ayah, menurutku, kita harus mencari pembeli yang cocok dan menjual perusahaan itu. Kamu telah bekerja keras hampir sepanjang hidupmu, dan inilah waktunya untuk pensiun dan nikmatilah, nikmatilah. Lu Zicheng terkekeh dan bertanya kepadanya, mencari rumah baru? Apakah begitu mudah menemukan rumah Anda saat ini? Jika Anda tidak optimis dengan industri ini, mengapa orang lain harus optimis? Grup kami adalah yang paling memalukan sekarang, dan kelompok yang lebih besar dari kita juga sekarang untuk mengurangi pengeluaran, tidak mungkin mengeluarkan uang untuk mengakuisisi kita. Merek-merek baru yang lebih kecil dari kita mencoba menghasilkan uang dengan cepat. Mereka berharap uang yang mereka investasikan hari ini akan menghasilkan keuntungan besok, dan mereka bahkan cenderung tidak mengeluarkan uang untuk membelikan kami beban. Bahkan mereka yang bekerja sebagai OM untuk perusahaan lain memandang rendah kami. Mengapa? Karena biaya produksi teh kami tinggi. Jika hukum diabaikan, mereka akan bersemangat menggunakan teh busuk daunnya untuk dijual sebagai teh.
Jadi bagaimana mereka bisa menggunakan produk kita? Lu Yufeng menghela nafas dengan sedih dan bertanya kepadanya, apakah tidak ada kesempatan untuk menguangkan dan pergi? Lu Zicheng mengangguk dan berkata, ya, tentu saja. Situasi keuntungan grup saat ini, menurut perhitungan pasar modal, ditambah aset bersih, nilai pasar yang serius harusnya sekitar 11,2 miliar. Kami tidak akan mengejar premi yang tinggi. Diskon 800 juta selalu masuk akal kan? Tapi sekarang tidak ada yang akan membayar harga ini. Karena tidak ada yang akan memberi kita ruang untuk premi. Jika kita mematok harga di bawah 500 juta, diperkirakan ada kemungkinan untuk dijual. Kalau kita mematok harga kurang dari 400 juta, kemungkinan besar bisa dijual. Setelah mengatakan itu, Lu Zicheng menambahkan, tetapi 400 juta terlalu rendah. Apakah masuk akal untuk memiliki setidaknya 700 juta? 700 juta? Lu Zicheng mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina, jika Anda punya waktu untuk melamun, sebaiknya Anda memikirkan cara meminum para pedagang itu malam ini. Mereka menginginkan diskon 40%, yang pasti tidak bisa saya berikan. Coba lihat, setelah Anda minum terlalu banyak, bisakah Anda berkompromi dan menaikkan harga menjadi pukul 4.50 dan menandatangani kontrak dengan cepat? Lu Yufeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Ayah, kami selalu memiliki mimpi. Bagaimana jika mimpi itu menjadi kenyataan? Lu Zicheng berkata dengan tidak sabar, jika seseorang membelinya seharga 700 juta, saya akan berlari mengelilingi jalan Heping 3 kali dengan pantat telanjang. Ketika Lu Yufeng mendengar ini, dia tiba-tiba terlihat kesal. Dia berpikir bahwa dia mungkin bisa menjualnya dengan harga kurang dari 100 juta. Tetapi dia tidak menyangka lelaki tua itu akan begitu pesimis. Tepat ketika ayah dan anak itu mengalami depresi, mereka mendengar pintu diketuk dengan keras, dan kemudian mereka melihat sekretaris itu terhuyung-huyung masuk seperti orang gila. Sebelum sekretaris itu dapat berdiri diam, dia berkata dengan penuh semangat, direktur ini akan menjadi hal yang luar biasa untuk memiliki. Hal yang hebat. Lu Zicheng sudah merasa bosan. Ketika dia melihat sekretarisnya bergegas masuk tanpa mengetuk pintu, dia langsung marah dan berteriak dengan marah. Kapan kamu belajar untuk tidak mengetuk pintu? Sekretaris mengabaikan tuduhan itu dan menelan ludah sambil berkata dengan semangat, Ketua, Su Group adalah Su Group yang menempati peringkat nomor 1 di negara ini. Sekretaris dewan mereka baru saja menelepon dan mengatakan bahwa dia ingin mari kita bicara dengan Anda tentang akuisisi. Lu Zicheng dan putranya Lu Yufeng tercengang mendengar kata-kata sekretaris itu. Mereka tentu pernah mendengar nama grup Su. Bagaimanapun, keluarga Su masih merupakan keluarga terkuat di Tiongkok, dan jelas merupakan eksistensi tingkat tertinggi di negara ini. Di sisi lain, Zicheng Group, meski disebut grup, namun tidak terdaftar di GEM, apalagi namanya di selatan Yunnan, hampir tidak bisa dianggap sebagai perusahaan ternama di Pule City. Bahkan dalam mimpi terliar mereka, ayah dan anak tidak pernah berani berpikir bahwa mereka akan diakuisisi oleh keluarga papan atas seperti Su Group. Bagaimanapun, level setiap orang sangat berbeda sehingga aset grup Su 1000 kali lebih besar daripada aset grup Zicheng. Oleh karena itu, Lu Zicheng bertanya kepada sekretarisnya dengan tidak percaya, apakah Anda bercanda? Grup Su ingin merundingkan akuisisi dengan kami? Sekretaris itu berkata dengan ekspresi sedih, Ketua, bagaimana saya bisa bercanda dengan Anda? Itulah yang dia katakan di telepon.
dan dia juga mengatakan bahwa jika Anda punya waktu luang dan benar-benar tertarik, dia dapat mengatur konferensi video untuk mengobrol. Lu Zicheng dan putranya Lu Yufeng saling memandang, lalu bertanya kepada putranya, "Yufeng, bagaimana menurutmu?" Lu Yufeng terjun ke dalam kasus ini tanpa berpikir. Penipuan itu pasti penipuan telekomunikasi. Sial, para penipu di Myanmar Utara ini benar-benar menjijikkan. Teknik penipuan mereka menjadi semakin profesional. Dulu, saya biasa berpura-pura menjadi para pemimpin perusahaan mengelabui akuntan agar mentransfer uang. Tapi sekarang saya mulai melakukannya. Ini adalah penipuan merger dan akuisisi. Saat dia mengatakan itu, dia mengumpat dengan marah, "Ayah, mengapa orang-orang ini tidak bisa merancang detail plotnya? Ide untuk berpura-pura mengambil alih memang bagus, tapi detailnya tidak ada. Katamu Anda bisa berpura-pura menjadi kami bisa mempercayainya 30–50% untuk perusahaan seperti Jui Group di industri yang sama. Dia baru saja datang ke Su Group dan memperlakukan orang sebagai orang bodoh. Mengapa dia tidak berpura-pura menjadi Elon Musk saja?" Lu Zicheng tertegun sejenak, merasa perkataan putranya masuk akal. Jadi dia mengusap pelipisnya dan berkata kepada sekretarisnya dengan kesal, "Panggil polisi." Sekretaris berkata dengan canggung, "Ketua, saya tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya menunjukkan identitas saya dan mengatakan bahwa jika Anda tertarik untuk diakuisisi, kami akan mengatur konferensi video. Jika saya menelepon polisi, bagaimana saya akan memberi tahu polisi?" Lu Zicheng melambaikan tangannya, "Kalau begitu abaikan dia." Sekretaris itu tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Melihat dia belum pergi, Lu Zicheng mau tidak mau bertanya, "Apa yang masih kamu lakukan di sini? Keluar dan urus urusanmu." Sekretaris itu terbatuk 2 kali dan berkata dengan ragu-ragu, Ketua, saya rasa ini bukan penipu." Dia berbicara dengan sangat profesional. Orang-orang yang melakukan panggilan penipuan di Myanmar Utara semuanya buta huruf. Tidak mampu membeli makanan hangat di Tiongkok. Dia jelas tidak berbicara secara profesional. Saat dia berbicara, dia bertanya dengan berani dan berani, "Ketua, saya disuruh mengatur konferensi video. Mengapa kita tidak mencobanya? Pokoknya, tunjukkan saja wajah Anda. Anda tidak akan menderita kerugian atau tertipu." Lu Zicheng balik bertanya kepadanya, "Izinkan saya bertanya, menurut Anda mengapa Su Group mengakuisisi kita, atau sekretaris Dewan Direksi? Tahukah Anda apa itu sekretaris Dewan Direksi?" Sekretaris itu mengangguk dan berkata dengan sedih, "Saya tahu, bukankah saya sekretaris ketua Dewan Direksi?" Lu Zicheng berkata dengan marah, "Anda, sekretaris Dewan Direksi, adalah impor paralel, dan saya, ketuanya, adalah impor paralel. Belum lagi Anda, tapi level berapa itu di grup Su? Sekretaris dari Dewan Direksi grup Su harus khusus untuk grup Su, melayani ketua grup dan kepala keluarga Su." Saat dia mengatakan itu, dia menambahkan, "Pikirkan sendiri, dalam keadaan apa Sekretaris Jenderal Grup Su akan menelepon kita dan mengatakan bahwa dia ingin mengakuisisi kita? Itu pasti ketua grup Su dan kepala keluarga Su. Hanya dia yang akan menelepon kita." Pernahkah Anda membaca wawancara pribadi Kang Qi di dinas pribadi? Jika Sandezi di dalamnya keluar istana untuk berbisnis, dia pasti melakukan hal-hal yang ditugaskan oleh kaisar. Jadi menurut Anda, ketua grup Su, apakah Anda tiba-tiba ingin mengakuisisi kami? Sekretaris itu terdiam setelah ditanya. Dia merasa sedih untuk waktu yang lama dan bergumam dengan suara rendah, tapi tidak ada ruginya menonton video itu.
Sial, melihat dia masih keras kepala di sini, Lu Zicheng dengan marah mengutuk ibunya dan berseru, "Apakah kamu sekretaris dewan direksi atau aku sekretaris dewan direksi? Kamu bisa melakukan apapun yang aku mau, menyuruhmu melakukannya, dan kamu akan terus bekerja sama denganku. Aku akan mengatur agar kamu pergi ke Gunung Teh untuk menanam teh. Suasana hatiku sedang buruk, dan kamu masih di sini mengobrol denganku." Sekretaris mendapat ide dan berkata, "Ketua, jika suasana hati Anda sedang buruk, mengapa tidak mengadakan konferensi video dengan pihak lain lalu memarahi mereka untuk meredakan amarah Anda?" Lu Zicheng juga muak, dia menyeringai dan berkata, "Oke, kamu yang mengaturnya, aku harus membiarkan para pembohong itu memakan tongkat listrik hari ini?" Sekretaris itu segera berkata, "Tunggu sebentar, saya akan menelepon pihak lain kembali sekarang." Karena itu, dia mengeluarkan ponselnya dan berjalan keluar pintu. Lu Yufeng meregangkan tubuhnya dan mengutuk, "Saya telah mempelajari secara menyeluruh tipuan para penipu Burma Utara. Entah mereka membiarkan Anda mengikuti konferensi Tencent atau konferensi Netis dan menipu kami agar membiarkan dia mengendalikan komputer dari jarak jauh, atau mari kita buka semacam emas batangan dan batangan putih Huabei. Lalu mereka diam-diam meminjamkan uangnya lalu mentransfernya. Ayah, tunggu dan lihat saja. Pasti seperti ini rutinitasnya." Lu Zicheng mendengus dingin, "Aku sangat marah. Tidak peduli apa tipuan mereka. Aku punya satu tujuan, mengutuk mereka sampai mati." 2 menit kemudian, sekretaris buru-buru masuk dan berkata, "Ketua, saya sudah membuat janji dengan mereka. Dia meminta kami untuk membuka situs resmi Su Group. Ada fungsi konferensi online di sana. Cukup masukkan kode konferensi mereka. Videonya konferensi telah dimulai." Lu Yufeng tertegun dan bertanya, "Apa katamu? Dia meminta kita mengikuti konferensi video dari situs resmi Su Group?" "Benar," sekretaris itu mengangguk dan berkata, "Saya juga bertanya-tanya, apakah Su Group memiliki produk konferensi video sendiri?" Oh, Lu Yufeng segera datang ke meja ayahnya dan mencari situs resmi Su Group. Setelah memastikan kebenarannya, dia mengklik untuk membuka situs resminya. Setelah situs resmi dibuka, di kategori sekunder, "Hubungi kami," memang ada pintu masuk ke konferensi video online. Lu Yufeng mengkliknya lagi, dan segera muncul kotak dialog yang mengatakan, "Silakan masukkan kode konferensi ke memasuki konferensi." Segera setelah itu, ada kotak input. Di bawah kotak input, terdapat serangkaian pengingat yang berbunyi, "Fungsi konferensi video ini adalah satu-satunya saluran resmi untuk negosiasi online antara Su Group dan perusahaan mitra, dan hanya dapat dimulai oleh karyawan Su Group. Jika tidak ada kode konferensi, silakan berkonsultasi dengan petugas dok Anda." Lu Yufeng menggaruk kepalanya dan mengerutkan kening. "Ayah, ini sepertinya benar. Pembohong pasti bukan situs resmi grup Su Hitam." Lu Zicheng bertanya dengan heran, "Benarkah grup Su benar-benar ingin mengakuisisi kita? Mengapa mereka mengakuisisi kita?" Lu Yufeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Ayah, grup Su yang terkenal juga terkadang membuat kesalahan." Lu Zicheng bergumam, "Siapa yang tahu?" Setelah mengatakan itu, dia mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, "Oh tidak, apa yang kamu kentut di sini?" Sekretaris di samping dengan cepat berkata, "Ketua, cepat masukkan kode konferensi dan masuk ke ruang konferensi untuk melihatnya. Kami sudah menunggu di sana." Oh, Lu Zicheng sadar dan segera memasukkan kode konferensi. Segera setelah itu,
halaman tersebut secara otomatis melompat ke ruang pertemuan online. Di ujung lain video, seorang wanita pekerja muda terlihat duduk di mejanya. Saat Lu Zicheng online, pihak lain segera berkata, "Halo, Tuan Lu, saya Zhang Ziki, sekretaris ketua grup Su." Di luar jangkauan kamera, Lu Yufeng dengan cepat menggunakan ponselnya untuk mencari informasi tentang sekretaris Dewan Grup Su. Benar saja, dia menemukan ensiklopedia Zhang Ziki dan pengenalan detailnya. Ketika dia mengkliknya, dia menemukan bahwa itu memang benar, wanita muda dalam video. Saat ini, dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan berbisik kepada ayahnya, "Ayah, benar, benar." Lu Zicheng juga tahu bahwa pihak lain pasti benar. Dilihat dari temperamen orang lain yang duduk di sana dan nada suaranya, itu tidak mungkin palsu. Momen ini membuatnya merasa sedikit tersanjung, dan dia menjadi gelisah. Sekretaris Su Ziyu, Zhang Ziki melihat Lu Zicheng sudah lama tidak berbicara, jadi dia mencoba bertanya kepadanya, "Tuan Lu, bisakah Anda mendengar saya?" Baru kemudian Lu Zicheng sadar dan buru-buru berkata, saya mendengarnya, Nona Zhang, kan? Halo, halo." Zhang Ziki mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Lu, saya tidak akan memberitahu Anda terlalu banyak, mari langsung ke intinya. Alasan utama menghubungi Anda kali ini adalah karena Tuan Su bermaksud mengakuisisi grup Zicheng. Jadi kami ingin berkonsultasi. Apakah Tuan Lu punya pemikiran untuk menjual? Jika iya, kami bisa langsung mulai mendiskusikan masalah akuisisi spesifik." Lu Zicheng menantikan bintang dan bulan, hanya berharap penerusnya akan mengambil alih harta kumuhnya sehingga dia bisa menguangkannya dan menikmati masa tuanya. Tanpa diduga, asap mengepul dari kuburan leluhurnya, dan keluarga Caebol teratas di negara ingin mendapatkan properti sendiri adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah diimpikan oleh seseorang. Jadi dia tidak berani melakukan taktik apapun yang sulit didapat, dan berkata tanpa ragu-ragu, "Saya punya ide untuk menjual, dan itu tergantung pada tawaran seperti apa yang bisa diberikan Su Group kepada kita." Zhang Ziki tersenyum dan berkata, "Karena Tuan Lu berniat untuk menjual, izinkan kami, Tuan Su, datang untuk berbicara langsung dengan Anda tentang harganya. Saya akan segera mengundang Tuan Song untuk bergabung dalam pertemuan tersebut. Anda dapat berbicara tentang detailnya, dan saya akan membuat notulen rapatnya." Lu Zicheng bertanya dengan heran, "Tuan Su, apakah dia ketua Anda?" "Benar." Zhang Ziki tersenyum dan berkata, "Itu ketua kami, Nona Su Ziyu Su." Lu Zicheng merasa lebih tersanjung. Bagaimana saya bisa begitu berbudi luhur sehingga usaha kecil-kecilan membuat teh bisa disukai oleh kepala keluarga Su? Tepat ketika dia sedang bersemangat, Su Ziyu memasuki ruang konferensi video. Begitu dia masuk, dia berkata dengan sopan, "Halo, Tuan Lu, saya Su Ziyu, ketua Su Group." Suara Lu Zicheng bergetar karena kegembiraan. "Su, halo, Nona Su, saya sudah lama mengagumi nama Anda." Su Ziyu tersenyum dan berkata, "Tuan Lu, tidak perlu bersikap sopan. Ziki seharusnya sudah memberitahumu tentang situasi umum. Saya tidak akan membuang waktu lagi. Mari langsung ke intinya. Saya tahu itu Tuan Lu adalah pemegang saham pengendali mutlak grup Zicheng, pemegang saham, jadi mari kita negosiasikan harga secara langsung hari ini. Jika cocok, saya akan meminta tim hukum untuk mengauditnya besok dan kami akan menandatangani kontraknya." Lu Zicheng bertanya dengan heran, "Su, apakah Tuan Su terlalu cemas, kontraknya akan ditandatangani besok?"
Su Ziyu tersenyum dan berkata, "Sejujurnya kepada Tuan Lu, jika transaksi beberapa ratus juta yuan tidak berjalan lebih cepat, saya khawatir saya akan sibuk sampai mati setiap hari. Mari manfaatkan waktu kecil ini sebelum mendapatkan pulang kerja untuk membahas niat kita. Jika bisa, manfaatkan waktu untuk mempromosikannya. Anda tidak bisa dan tidak akan menyia-nyiakan waktu semua orang." Su Ziyu memberikan beberapa informasi penting kepada Lu Zicheng dengan satu kata. Yang pertama adalah transaksi ini bernilai beberapa ratus juta, yang berarti tawarannya kepada grup Zicheng tidak akan pernah melebihi 1 miliar, yang secara langsung akan memotong keinginan Lu Zicheng untuk membuka mulut. Kedua, bisnis kecil seperti grup Zicheng, baginya, seperti seorang kaisar kuno yang meninjau peringatan yang tidak berbahaya, masalahnya tidak besar, jadi dia memanfaatkan waktu untuk menyelesaikannya, dan melupakannya jika terlalu merepotkan. Lu Zicheng tahu bahwa nilai, momentum, latar belakang, dan kepercayaan dirinya jauh lebih baik daripada dirinya. Jadi meskipun dia merasa sedikit sedih, itu bukanlah emosi negatif. Namun, dia tetap bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Su, bagaimana mungkin perusahaan sebesar Su Group bisa menyukai perusahaan kecil seperti milik kita?" Su Ziyu tersenyum dan berkata, "Tuan Lu, tidak perlu meremehkan diri sendiri. Ukuran sebuah perusahaan bukanlah satu-satunya kriteria untuk mengukur nilainya. Adapun mengapa Su Group ingin mengakuisisi Zicheng Group Anda, sejujurnya, ini terutama karena kakek saya lebih menyukai teh puer. Sekarang masalah keamanan sering terjadi di industri makanan. Sebagai seorang cucu, saya ingin mengakuisisi perusahaan sumber untuk memastikan bahwa dia dapat meminum teh puer yang paling aman. Ternyata tidak biayanya mahal, jadi aku ingin ketenangan pikiran." Lu Zicheng tercengang setelah mendengar ini, dan berpikir dalam hati, "Sial, inilah orang kaya sejati. Jika kamu suka minum teh puer, kenapa kamu ingin memiliki perusahaan yang memproduksi teh puer? Uangmu dibawa oleh angin kencang, Bar?" Kemudian, dia memikirkannya ke arah lain dan langsung merasa lega. Aset keluarga Su melebihi 1 triliun yuan. Menghabiskan beberapa ratus juta yuan untuk membeli perusahaan teh puer setara dengan seseorang yang memiliki puluhan ribu yuan. Menghabiskan 7 atau 8 yuan untuk membeli sebotol minuman, ini sepotong kue, saya benar-benar ingin meminumnya, sekalipun tehnya hanya 100 yuan, saya masih bersedia membayar 7 atau 8 yuan untuk itu. Memikirkan hal ini, dia langsung memuji, "Nona Su benar-benar berbakti, grup Zicheng kami masih memiliki keunggulan besar di bidang teh puer. Di puer, kami memiliki basis produksi teh yang sangat besar, yang dapat memastikan semuanya ramah lingkungan dan bebas polusi, metode penanaman." Su Ziyu tersenyum dan berkata, "Memang, saya telah mengirim beberapa ahli teh puer untuk memeriksa berbagai tempat di selatan Yunnan dalam beberapa hari terakhir. Kebetulan saya juga telah menghubungi beberapa perusahaan sejenis dalam beberapa hari terakhir. Ide saat ini adalah memulai dari perusahaan-perusahaan ini, luangkan waktu untuk menyelesaikan salah satu kandidat perusahaan." Setelah mengatakan itu, Su Ziyu menyembunyikan senyumnya dan berkata dengan serius, "Tuan Lu, mari kita bicara langsung tentang harganya. Berapa harga psikologis Anda?" Lu Zicheng berpikir sejenak dan berkata, "Nona Su, harga psikologis saya adalah 1 miliar. Lu Zicheng tidak terlalu yakin dengan apa yang dia katakan, tapi dia masih bersikap relatif tenang di permukaan. Su Ziyu sama sekali tidak menonton Lu Zicheng dalam video tersebut.
Ketika dia mendengar kutipan 1 miliar, dia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Lu, saya telah melakukan penelitian terhadap laporan keuangan Anda di tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pendapatannya. Situasi beberapa tahun terakhir ini, saya memahami bahwa harga 1 miliar sejujurnya tidak terlalu tinggi. Tetapi harga ini hanya dapat digunakan untuk pembiayaan, bukan untuk dijual. Jika saya hanya ingin 10% saham Anda, dengan penilaian 1 miliar dan investasi 100 juta, saya rasa tidak terlalu banyak. Lagi pula Anda harus tetap menjalankan usaha tersebut, dan Anda harus memastikan bahwa perkembangan usaha ke depannya tidak lebih rendah dari yang diharapkan dan menandatangani perjanjian perjudian dengan saya." Pada titik ini, Su Ziyu mengubah topik dan berkata, "Namun, yang kita bicarakan sekarang adalah kesepakatan satu kali. Saya akan membeli semua aset Anda dalam satu paket. Anda tidak perlu bertaruh kinerja apapun dengan saya. Dan Anda tidak perlu bertaruh pada kinerja saya. Jika perusahaan ini tidak peduli sedikit pun, wajar saja jika Anda mengutip 1 miliar dalam kasus ini." Lu Zicheng merasa sedikit malu. Dia tidak menyangka bahwa Su Ziyu masih muda tetapi sangat berpengalaman. Meskipun dia memiliki aset senilai triliunan, dia sangat cerdik dan tidak memiliki perasaan kaya atau boros sama sekali. Kali ini, Su Ziyu berkata lagi, "Ayo lakukan ini, Tuan Lu. Waktu semua orang sangat berharga. Anda mengutip harganya lagi. Jika Anda tulus, kami akan terus mengobrol. Jika Anda tidak tulus, kami tidak akan menyia-nyiakannya. Waktu satu sama lain, saya pribadi paling tidak menyukainya. Hal terbaik adalah terus-menerus menawar, yang tidak hanya membuang waktu tetapi juga membuang emosi." Begitu kata-kata ini keluar, Lu Zicheng tiba-tiba panik. Ia merasa walaupun menginginkan 1 miliar itu agak tidak baik, namun bagaimanapun juga logika jual beli, penjual mengajukan penawaran dan pembeli melakukan penawaran balik. Harga yang ditawarkan penjual pasti tidak masuk akal, dan harga yang ditawarkan pembeli pasti tidak masuk akal. Semua orang artinya kita harus beradaptasi satu sama lain, terus memberikan kelonggaran, dan akhirnya menemukan titik kompromi yang bisa diterima semua orang. Namun dia tidak menyangka Su Ziyu muda ini tidak suka memainkan trik tradisional seperti itu. Lu Zicheng ragu-ragu sejenak, mengertakkan gigi dan berkata, "Nona Su, karena kamu bilang begitu, aku tidak akan mempermainkanmu. Ayo lakukan ini. Aku akan memberimu diskon 20%, 800 juta, dan grup Zicheng akan menjadi milikmu. Dengan hargaku, ini benar-benar tulus." Ketulusan saja tidak cukup, Su Ziyu berkata dengan ringan, dan kemudian berkata tanpa ragu-ragu, "Ayo lakukan ini, Tuan Lu, saya hanya akan mengutip harganya sekali, 700 juta. Premisnya adalah grup Zicheng Anda mulai tutup dari ini. Kedua, tidak boleh ada pengeluaran sepeser pun lagi di rekening. Tim hukum Anda juga harus menyegel semua stempel resmi. Mereka tidak boleh menandatangani dokumen hukum apapun dengan perusahaan pihak ketiga manapun kecuali Su Group. Tunggu tim audit saya mengambil alih dan mulai audit. Jika menurut Anda tidak apa-apa, saya akan mengatur agar Departemen Keuangan mentransfer pembayaran niat sebesar 100 juta ke rekening pribadi Anda sekarang. Kami akan menyelesaikan perjanjian pembayaran niat secara online. Jika ada yang mengingkari, kami akan memberikan kompensasi kepada pihak lain 100 juta tunai. Tetapi jika Anda merasa harga ini tidak sesuai, maka Anda tidak perlu tawar-menawar dengan saya. Kami akan berhenti bernegosiasi secara langsung. Anda akan mencari pembeli lain, dan saya akan mencari target lain." Bersambung.